Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Rahmayanti, Adi Riza, Amelia Nurlaili. Jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai wujud benda, sifat benda, dan perubahan yang terjadi pada wujud benda. Berikut ini video penjelasannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Nurlaili. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajarnya. Kali ini kita akan belajar mengenai wujud benda dan sifat-sifatnya. Tahukah teman-teman, benda-benda di sekitar kita ada banyak sekali wujudnya. Apa saja sih wujudnya? Yang pertama yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifatnya. Apa saja sih sifat-sifat dari benda padat itu? Yang pertama, memiliki berat dan massa yang tetap. Nah, hal ini bisa kita buktikan dengan cara, misalnya ada contoh benda padat yaitu pensil dan ballpoint. Jika kita masukkan ke dalam gelas, maka berat dan massanya akan tetap sama. Sifat yang kedua adalah benda padat memiliki volume yang tetap dan bentuk yang tetap walaupun dipindahkan ke segala tempat. Misalnya, ada pensil yang berada di meja, terus kita pindahkan ke gelas, maka bentuk dari pensil akan tetap sama, tidak akan berubah menjadi seperti gelas. Yang ketiga, benda padat dapat digenggam. Nah, kita dapat membuktikan benda padat pensil dapat kita genggam. Yang keempat, benda padat dapat dirubah dengan cara tertentu, misalnya dipotong dan ditekan. Contohnya, tanah liat. Tanah liat itu termasuk benda padat loh ya. Nah, tanah liat bisa kita rubah menjadi piring, gelas, ataupun cobek. Terus, yang bisa dipotong benda padat adalah kayu. Kayu bisa dipotong dan dirubah menjadi kursi, meja, ataupun papan tulis. Yang kedua adalah benda cair. Apa saja sih sifat-sifat dari benda cair? Yang pertama, benda cair bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya, air yang kita pindahkan ke dalam botol, maka air tersebut akan menyerupai botol. Jadi, benda cair bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya ya teman-teman. Sifat benda cair yang kedua adalah memiliki massa dan berat. Hal ini bisa kita buktikan jika kita mempraktekkan kita membawa botol yang tidak ada isinya air dan kita membawa botol yang ada isinya air, maka botol yang berisi air akan lebih berat daripada botol yang tidak ada isinya. Jadi, benda cair memiliki massa atau berat. Nah, yang ketiga, bentuk permukaannya datar. Jadi, sifat benda cair itu permukaannya selalu datar ya. Terus, yang keempat, benda cair mengalir ke segala arah. Contohnya, jika kita menumpahkan air di lantai, maka air tersebut akan menggenang ke mana-mana. Jadi, sifat benda cair adalah mengalir ke segala arah. Yang terakhir, sifat benda cair adalah menempati ruang. Yang ketiga adalah benda gas. Apa saja sifat-sifat benda gas? Yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan. Yang kedua, ada di segala tempat. Yang ketiga, memiliki massa dan berat. Sekian materi dari saya, yaitu wujud dan sifat-sifat benda. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda yang akan disampaikan oleh
Susanti dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu gejala perubahan pada benda, baik ukuran, warna, aroma, dan bentuknya. Oke, tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan perubahan wujud benda yang pertama, yaitu mencair, di mana benda padat menjadi cair. Contoh seperti es batu yang meleleh. Kedua yaitu es krim yang meleleh. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu menguap, di mana benda yang cair menjadi gas disebabkan oleh suatu pemanasan. Contohnya seperti baju yang basah dijemur kemudian menjadi kering. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang ketiga yaitu membeku, di mana suatu benda yang cair menjadi padat. Contohnya seperti air yang menjadi es batu bila dibekukan. Sebenarnya banyak sekali perubahan pada wujud benda, tetapi perubahan wujud benda yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Adi Riza. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Dalam perubahan wujud benda yang saya jelaskan kali ini adalah pengumpul. Pengumpul adalah perubahan wujud benda cair. Peristiwa pengumpul dapat terjadi karena adanya benang suhu atau pelepasan panas yang ada di dalam benda. Kita ambil contoh sederhana saja. Dalam kehidupan sehari, kita memasukkan es batu ke dalam gelas dan lama-kelamaan keluar dari gelas tersebut akan menimbulkan bintik-bintik air. Selanjutnya, menguslim adalah perubahan wujud suatu benda daripada menjadi gas. Contoh sederhana saja, mobil bisa dilihat dari perubahan wujud kapur. Kapur baru yang diletakkan di tempat terbuka akan menguap dan menguslim sehingga lambatan waktu akan berakhir. Dan selanjutnya adalah membesar. Perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut menghambur atau membesar. Peristiwa membesar dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Jika kita ambil salah satu contoh di suatu negara yang memiliki 4 musim, maka akan melihat embun-embun beku tersebut menjadi kristal es dan menempel pada suatu tanaman. Berikut yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10 yang bermanfaat. Saya selaku perwakilan menunjukkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya kekurangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.